Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan peneliti muda Aceh. Hari ini kita akan membahas tentang tips berlibur dengan anak yang berspektrum autistik. Tips ini kami sajikan kepada kawan-kawan semua berdasarkan pengalaman kami membawa Bilal berlibur di akhir tahun 2020 ke negeri di atas awan Takengon, Aceh Tengah. Kawan-kawan peneliti muda Aceh, membawa anak berspektrum autism untuk berlibur memberi kita tantangan khusus dan tentunya sangat tricky. Betapa tidak, anak ini bisa saja mengalami tantrum begitu dahsyat dalam hitungan detik. Nah, terlebih saat liburan, kita akan banyak mengunjungi tempat-tempat yang mungkin di sana sangat bising dengan suara musik atau juga dengan jenis keramaian lainnya, yang semuanya itu dapat menjadi pemicu tantrum anak autis. Ada 5 tips yang dapat diterapkan saat membawa anak autis berlibur. Nah, kami akan bagikan tips ini berdasarkan pengalaman pribadi kami berlibur bersama Bilal, anak kami yang berspektrum autistik ini. Nah, tips yang pertama, visualkan tempat liburan. Kita perlu memvisualkan tempat liburan kepada anak spesial ini dengan mengajak bicara dan menjelaskan melalui gambar-gambar untuk memberi gambaran yang jelas bagaimana suasana area tempat liburan dan apa yang akan kita lakukan bersama di tempat liburan nanti. Nah, kami lakukan penjelasan akan tempat liburan secara visual kepada Bilal. Nah, dengan begitu anak kita ini sudah mendapatkan gambaran di pikirannya. Nah, pola komunikasi ini akan membantu meredakan stresnya yang kemudian akan pula menurunkan masalah perilaku pada anak spesial kita ini. Tips yang kedua yaitu persiapan barang yang ingin dibawa. Anak berspektrum autis biasanya sangat dekat dengan barang-barang kesukaannya, yang pastinya ingin dia bawa kemana saja dia pergi. Begitu juga dengan Bilal. Bilal tidak bisa lepas dari bantal kesayangannya yang kami sebut sebagai bantal ajaib. Nah, karena bantal ini sudah kelihatan usang dan berbau dahsyat bagi kita yang normal. Tetapi tidak boleh diganti dengan bantal yang lain. Hanya boleh dicuci sarungnya saja dan dipakai kembali. Nah, bila bepergian jauh, Bilal pasti tidak lupa membawa bantal kesayangannya dan juga selimut dan baju kesukaannya. Bilal memilih baju yang mana saja yang ingin dia pakai selama berlibur, dan pastinya baju-baju tersebut adalah baju yang sering dia pakai atau baju favorit. Setelah persiapan baju selesai, kami mulai mempersiapkan tempat yang nyaman di dalam kendaraan agar Bilal dapat beristirahat dengan nyaman selama perjalanan. Biasanya kami menempatkan Bilal di satu kursi yang sudah kami lapis dengan bed cover dan beberapa bantal. Nah, di kursi tersebut Bilal akan menikmati pemandangan selama perjalanan. Sesekali dia menonton video YouTube favoritnya dan juga tidur, dan di dalam mobil kami juga membekali Bilal dengan beberapa minuman dan makanan favoritnya. Tips yang ketiga, pilih tempat yang tenang. Nah, tempat yang tenang menjadi pilihan kami untuk Bilal saat berlibur. Kami membawa Bilal berlibur seperti ke danau ya, seperti sekarang ini, juga ke gunung dan juga ke masjid. Nah, ketika tempat ini kami nilai sebagai tempat yang ideal untuk Bilal dapat merasakan suasana santai. Meskipun banyak pengunjung di tempat yang kita kunjungi ini, namun tidak begitu terasa kebisingan di alam sekitar area karena kita berada di alam terbuka atau outdoor. Nah, dengan suhu yang dingin di kota Takengon membuat suasana makin nyaman buat Bilal. Tips keempat, libatkan anak dalam merencanakan perancangan liburan ini. Dalam membuat rencana liburan, kita perlu libatkan anak autis kita untuk mendengarkan pembicaraan kita dengan anggota keluarga lain. Kami turut libatkan Bilal dalam penyusunan rencana perjalanan kami. Nah, kami lakukan ini supaya Bilal mengerti rencana perjalanan meskipun dia tidak dapat merespon dengan kata-kata. Termasuk misalnya menikmati makanan pada tempat tertentu semasa dalam perjalanan menuju ke tempat liburan. Seperti misalnya makan sate. Nah, Bilal suka makan sate kambing. Jadi kami pun
memilih makanan sate di kawasan Gerugok di Aceh Utara. Nah, kemudian tips yang terakhir yaitu tips kelima, durasi kunjungan singkat. Durasi kunjungan singkat menjadi sebuah kiat yang baik untuk dipraktekkan kepada anak berspektrum seperti Bilal ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa anak dengan autism berliburan ke tempat baru seringnya membuat dia tak nyaman karena dia tidak merasa berada pada tempatnya. Nah, oleh karenanya, sebelum rasa ketidaknyamanannya muncul, ya, yang kemudian membuat dia tantrum, maka kami membawa Bilal mengunjungi tempat wisata dengan durasi di bawah 1 jam biasanya. Waktu kunjungan singkat ini dapat menghindari Bilal tantrum di tempat wisata. Demikian kawan-kawan peneliti muda Aceh, 5 tips yang dapat diterapkan saat berliburan bersama anak autis. Moga tips ini bermanfaat bagi kita semua. Teruslah setia berada pada channel peneliti muda Aceh ini. Kami akan terus sajikan berbagai konten menarik seputaran pengalaman berinteraksi dengan anak berspektrum autisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Wait a minute.